Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DMC dimanapun Anda berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan rahmat dan ampunannya pada kita semua. Amin ya robbal alamin. Dajjal merupakan salah satu tokoh yang cukup misterius dalam agama Islam. Meskipun begitu, ternyata nama Dajjal sendiri tidak disebutkan secara gamblang dalam Al-Quran. Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan bagi banyak orang mengapa demikian. Apakah Dajjal tidak dianggap penting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah ada alasan lain mengapa Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran? Dalam video kali ini, kami akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut yang bersumber dari beberapa ulama dan mengungkap beberapa fakta yang mungkin belum Anda ketahui sebelumnya mengenai Dajjal. Jadi, jangan skip video ini dan tonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Dajjal adalah seorang tokoh yang akan muncul di akhir zaman. Ia dianggap sebagai simbol kejahatan dan kekufuran yang akan menyesatkan umat manusia. Dajjal akan muncul sebelum kiamat dan akan membawa kepalsuan serta kebenaran yang terbalik. Menurut beberapa hadis, Dajjal akan memiliki kekuatan supernatural yang dapat mengelabui banyak orang. Namun, akhirnya Dajjal akan dikalahkan oleh Nabi Isa alaihi salam dan akan dibunuh olehnya sebelum kiamat terjadi. Nabi Isa alaihi salam akan muncul di akhir zaman untuk membantu umat manusia menghadapi masa-masa sulit. Salah satu tugas utama Nabi Isa adalah membunuh Dajjal, tokoh yang dianggap sebagai simbol kejahatan dan kekufuran. Nabi Isa alaihi salam akan muncul di tengah-tengah umat manusia di saat Dajjal sudah mulai menyebarkan kekufuran dan menyesatkan banyak orang. Al-Quran tidak menyebutkan kata Dajjal secara eksplisit maupun implisit. Menurut Dr. Yusuf bin Abdillah dalam Asra'atus Sa'ah, terdapat beberapa hikmah mengapa Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran. Setidaknya ada 4 pendapat dari para ulama mengenai masalah ini. Apa sajakah alasannya? Pendapat pertama, Dajjal diungkapkan melalui lafaz ayati yang artinya tanda-tanda, yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala berikut. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Robmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 158. Ayat tersebut mengungkapkan bahwa tanda-tanda yang dimaksud adalah Dajjal, terbitnya matahari dari barat, dan binatang. Imam Muslim dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, ada 3 hal yang jika keluar, maka tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebaikan dengan imannya itu. Terbitnya matahari dari barat, Dajjal, dan binatang bumi. Pendapat kedua, bahwa Al-Quran menyebutkan turunnya Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal. Oleh karena itu, menyebutkan Masihul Huda sudah cukup, sehingga tidak perlu menyebutkan Masihud Dolalah. Sesuai dengan kebiasaan orang Arab, cukup menyebutkan salah satu yang berlawanan tanpa menyebutkan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh, Dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 61. Pendapat ketiga, bahwa sesungguhnya dia, Dajjal, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 57.
Sesungguhnya yang dimaksud dengan manusia di sini adalah Dajjal. Ayat ini termasuk pengungkapan semua komponen untuk sebagian darinya. Dapat dilihat bahwa Dajjal diungkapkan dalam ayat Al-Quran, meskipun tidak dengan nama yang jelas. Ayat tersebut merupakan pengungkapan sebagian dari komponen yang terkait dengan Dajjal. Abul Aliyah menjelaskan bahwa makna ayat tersebut adalah lebih besar daripada penciptaan Dajjal ketika kaum Yahudi membesar-besarkannya. Sedangkan Ibnu Hajar menambahkan bahwa ini merupakan jawaban terbaik jika memang telah tetap, dan termasuk tanggung jawab Nabi untuk menjelaskannya. Pendapat keempat, sesungguhnya Al-Quran tidak menyebutkan Dajjal secara jelas sebagai pelecehan terhadapnya, karena Dajjal telah mengaku dirinya sebagai Tuhan, padahal ia hanyalah seorang manusia. Hal ini sangat bertentangan dengan kemuliaan, keagungan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Dajjal dianggap rendah di sisi Allah dan tidak pantas untuk disebutkan dalam Al-Quran. Meskipun demikian, para nabi memberikan peringatan akan kedatangannya dan menjelaskan bahaya fitnahnya. Setiap nabi telah memberikan peringatan akan kemunculan Dajjal serta memberikan peringatan terhadap fitnahnya. Jika ada yang membantah ungkapan ini, dengan pernyataan bahwa Al-Quran juga menyebutkan Fir'aun padahal dia telah mengaku sebagai Tuhan, Dr. Yusuf bin Abdillah menjelaskan bahwa masalah Fir'aun telah berlalu dan selesai, disebutkan sebagai pelajaran bagi manusia. Adapun masalah Dajjal, maka sesungguhnya ia akan terjadi pada akhir zaman. Tidak disebutkannya hal ini dalam Al-Quran, adalah sebagai cobaan bagi manusia, padahal pengakuannya sebagai Tuhan lebih jelas, sehingga tidak perlu diberikan perhatian atas kebatilannya karena Dajjal sangat tampak kekurangannya, jelas keburukannya, dan kerendahannya lebih jelas daripada pengakuan yang diserukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengungkapkan Dajjal di dalam Al-Quran, karena Allah mengetahui dari para hambanya yang beriman, bahwa hal seperti ini tidak samar bagi mereka, dan tidak menambah mereka kecuali keimanan dan rasa berserah diri kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana yang dikatakan oleh si pemuda yang dibunuh oleh Dajjal. Demi Allah, sungguh aku lebih yakin kepadamu pada hari ini bahwa engkau adalah Dajjal. Menurut Yusuf bin Abdillah, terkadang sesuatu tidak disebutkan karena telah jelas, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit menjelang wafatnya, tidak menulis surat bahwa yang akan menggantikannya adalah Abu Bakar, karena hal itu memang sudah jelas. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengungkapkan bahwa pertanyaan mengenai tidak adanya penyebutan secara jelas tentang Dajjal di dalam Al-Quran senantiasa ada, karena sesungguhnya Allah menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj di dalam Al-Quran, sedangkan fitnah mereka dekat dengan fitnah Dajjal. Setelah mengetahui beberapa pendapat para ulama tentang mengapa Dajjal tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran, mari kita simpulkan beberapa alasan mengapa hal tersebut terjadi. Pertama, Dajjal telah mengaku dirinya sebagai Tuhan padahal ia hanyalah seorang manusia yang sangat bertentangan dengan kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, dan kemurnian Allah. Karena itu, Dajjal dianggap rendah di sisi Allah dan tidak pantas untuk disebutkan dalam Al-Quran. Kedua, Al-Quran sudah menyebutkan tanda-tanda yang terkait dengan Dajjal, seperti terbitnya matahari dari barat, dan binatang, sehingga cukup menyebutkan Masihul Huda, tanpa perlu menyebutkan Masihud Dolalah. Ketiga, Dajjal akan muncul pada akhir zaman, sehingga sudah cukup diperingatkan oleh para nabi sebelumnya. Keempat, Al-Quran tidak menyebutkan Dajjal secara jelas sebagai pelecehan terhadapnya. Nah, itulah beberapa alasan mengapa Dajjal tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, marilah kita memahami dan memperdalam ajaran agama kita, serta senantiasa waspada terhadap fitnah yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.